Pemirsa, kali ini kita bersama salah seorang tokoh muda dari Kabupaten Kampar. Beliau adalah sosok seorang lawyer dan juga kita lihat di profil beliau adalah seorang bisnis properti, Pak ya, bisnis properti. Mungkin ada hajat beliau sehingga siapa Rusdinur itu masyarakat belum tahu. Kali ini sesuai janji saya, kita akan ulik Rusdinur itu siapa. Pak Rusdinur, selamat sore di Kota Bangkinang. Selamat sore. Saat ini kita berada di salah satu objek wisata, tempat spot foto bagi anak-anak muda di Kabupaten Kampar. Selamat datang, Pak. Ya. Kita akan berbicara sosok Rusdinur yang saat ini muncul di permukaan publik gitu. Sosok anak muda yang juga seorang pengacara dan juga berbisnis properti, Pak. Ya. Sebenarnya Rusdinur itu siapa? Dan di mana dilahirkan dan dibesarkan? Rusdinur ini satu dari sekian juta umat manusia yang ada di dunia. Ya. Kemudian coba untuk menonjolkan diri, khususnya di Kabupaten Kampar. Kalau menyangkut tentang profil saya di masa kecil, saya lahir di Desa Baru, tepatnya pemekaran Desa Bulucina, Kecamatan Ciaulu. Kemudian saya menamatkan SD di SDN 031 Simpang Tulai. Kemudian melanjutkan sekolah di Madrasah Sanawiyah Negeri Pekanbaru, MTSN sekarang, MTS model ya sekarang. MTS model. Kemudian setelah itu saya coba untuk masuk ke dunia santri. Oh, pesantren? Ya, pesantren di Pesantren Darul Hikmah. Setelah itu dalam beberapa tahun saya di sana, kemudian saya masuk ke SMA Negeri Pangkalan Baru, SMA 1 di sana. Selesai dari sana, saya langsung kuliah berangkat ke Yogyakarta untuk mengambil S1 saya di hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya, kemudian saya berkiprah di Jakarta. Beberapa tempat saya singgahi waktu itu di Bali setelah tamat kuliah, kemudian langsung ke Jakarta, kemudian sempat juga saya tinggal di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sudah lama merantau. Iya. Terus saya balik ke Jakarta, di sana saya magang di beberapa kantor lama di Indonesia. Itu dia. Jadi Pak, ini masa kecil seorang Rusdinur itu ketika masih kecil seperti apa itu? Masa sepermainan waktu di Desa Bulucina itu? Sama seperti anak-anak yang lain ya. Permainan-permainan kecil, kemudian mandi ke sungai, kemudian hobi-hobi bersepeda. Layaknya sebagai anak kampung gitu Pak. Anak kampung, main-main, kejar-kejaran seperti anak-anak kampung. Jadi itu ya. Jadi juga seorang sosok santri gitu Pak. Ya, santri itu adalah latar belakang sebagai anak yang kuat dalam ilmu agama dan tentunya orang tua juga seorang agamis karena sudah memasukkan anaknya ke pesantren itu. Modal dari pesantren ini Pak tentunya seharusnya itu kuliah seperti di daerah Timur Tengah, kuliah di Mesir gitu seperti kawan-kawan yang lain gitu. Kok langsung mengambil hobi advokat dan hukum ini di Universitas Muhammadiyah itu? Oh. Jadi saya terlahir dari keluarga santri. Oh, santri ya. Ibu saya seorang guru mengaji di kampung saya. Pada saat itu saya ingat pakai lampu kecil, lampu togo. Lampu togo. Nah, dengan banyak orang mengaji di rumah. Jadi ibu saya ini tegas, kalau mau mengaji itu dia siapkan satu rotan itu kepada anak-anaknya semua, kepada orang yang siapapun dia. Kalau bapak saya ini adalah guru suluk. Orang suluk Pak ya? Guru suluk, kemudian beliau imam masjid. Jadi kami adik-beradik itu dituntut untuk bisa membaca Al-Quran itu sejak dari kecil. Sudah ditanamkan dari usia dini gitu. Kemudian seni baca Al-Quran. Kebetulan juga saya pada waktu kecil itu qori juga.
seorang qori ya. Seorang qori. Luar biasa. Seorang Yang kita belum tahu pemirsa, kita tahunya saat ini beliau adalah seorang lawyer saja. Iya. Jadi Pak seorang qori. Pernah ikut Pernah ikut kompetisi ya, pertandingan musabaqah tilawatul Quran. tingkat surau di awalnya Tingkat surau tuh, tingkat masjid. Alhamdulillah saya pernah juara 1 terus. Luar biasa. Nah, juara 1 terus. Jadi kemudian saya berhenti dari mengaji ini, telah masuk ke pertanyaan-pertanyaan ini, telah masuk ke MTS Madrasah Sanawiyah. Nah, saya sudah tinggal di Pekanbaru kan, dari Kampung tinggal di Pekanbaru. Di Pekanbaru pun bahkan saya pernah tinggal di masjid. Jadi marbot Ya, apa jadi namanya? marbot. Dari marbot sambil MTS Iya, itu Pak ya. MTS. Jadi di SMA masih tinggal di masjid juga? Oh enggak, kalau di SMA saya sudah mulai masuk pesantren. Ya, di pesantren. Ya, pesantren. Di pesantren di mana? Darul Hikmah. Darul Hikmah di Pekanbaru. Di Pekanbaru, di Panam ya. Di Panam. Di Panam, di Darul Hikmah pun saya menjadi tukang muazin. Muazin tuh. Ya, tukang azan, baik itu sholat. Setiap sholat lah, muazin. Bahkan sesekali pernah juga jadi imam. Kemudian sesekali pernah program tahfiz saya ikut ya. Jadi hafal Al-Quran mungkin juz 30 itu waktu itu di luar kepala. Di luar kepala gitu. Jadi kenapa tidak diteruskan ke jenjang agama selanjutnya gitu, seperti senior-senior yang lain di pesantren lulusan Mesir gitu. Kok bisa hobi ke hukum gitu? Apa yang tertarik? Mungkin ada inspirasi Hotman Paris atau siapa gitu. Saya menginginkan untuk sekolah di Timur Tengah, cuma karena mungkin pada saat itu belum dikasih kesempatan ya. Kesempatan dari siapa itu? Dari keluarga? Ya, materi mungkin ya. Materi. Berangkat. Kita Kemudian berarti hidup di garis kemiskinan juga. Seorang Bapak Rustinur waktu itu keluar. tidak juga sih, cuma kan kenapa saya tidak teruskan ke Timur Tengah? Pada saat itu kan orang banyak meminta beasiswa segala macam. Saya nggak dapat jalur. Nggak ada jalur. Nggak ada jalur untuk itu. Kemudian saya tamatkan lah waktu itu di SMA Negeri 1 Pangkalan Baru. Saya keluar dari pesantren sudah kelas 4 mau naik kelas 5 saya keluar pesantren. Kemudian saya selesaikan di SMA gitu. Sudah berubah alur lah jadinya. Alur. Jadi Pak. Nah, saya itu berangkat ke Jogja lah, ambil kuliah kan di sana. Nah, kenapa saya ambil hukum? Pada saat itu kan hukum 98 itu hukum lagi gencar-gencar. Iya, masa-masa penurunan Soeharto itu Pak ya. Soeharto kan. Jadi di situ inspirasi pertama. Inspirasi. Saya mau ngambil pada saat itu saya tes di UGM, tetapi tidak terjadi untuk mengambil ilmu politik ya. Tapi hubungan internasional waktu itu. Tapi saya ambil 2 lagi di Universitas Muhammadiyah di Jakarta. Saya ambil hubungan internasional dan hukum, saya jebol di hukum. Sebelum dihukum gitu. Jadi hokinya dihukum gitu. Hokinya dihukum kayaknya. Hokinya Jadi dihukum. setelah menyelesaikan S1, S1 tentunya ada kejuruan yang dinamakan bagaimana kita menjadi lawyer gitu. Iya. Jadi itu langsung jadi itu setelah setelah tamat S1 saya langsung ke Bali. ke Bali. Ya, ke Bali, di Bali. Jadi untuk menjemput hukum itu atau Enggak. magang dulu? Saya merantau lah istilahnya, Merantau. mencoba cari hidup di Bali. Tidak langsung balik kampung. Tidak balik kampung. Beberapa tahun 2007. Tahun 2007 Ya, sudah sah 2007. seorang lawyer. Sah seorang lawyer. Ya. Jadi sah seorang lawyer ini tentunya Pak, ini adalah citra diri seorang Bapak Rustinur saat ini. Beliau adalah seorang pengacara gitu. Iya. Dan jadi seorang pengacara ini Pak, tidak semua orang sarjana hukum yang bisa menjadi seorang pengacara gitu. Betul. Jadi sebagai seorang pengacara ini Pak, apa yang menjadi istilahnya yang menjadi yang ada di dalam diri Bapak gitu, untuk membantu kaum lemah atau untuk mencari nafkah hidup kembali, untuk menyambung hidup gitu. Apa sebenarnya dari pengacara ini? Nah, sebelum saya menjadi pengacara itu saya sudah bekerja. Sudah bekerja gitu. Sudah bekerja, tetapi pekerjaan itu namanya pekerjaan kampung ya. Iya. Saya masih di Pekanbaru waktu itu, di Siahulu waktu itu. Yang nama pekerjaan kampung sudah enak. Waktu itu orang tua saya dan abang-abang saya sudah pengusaha kayu. Sudah pengusaha kayu. Somel itu. Pengusaha kayu. Jadi uang tuh enak aja. Kalau kayu pada zaman itu Di enak. zaman itu enak. Iya. Lagi pula abang saya waktu itu punya IPK, jadi pengusahaan kayu di Pelalawan. Dari sanalah kami keluarkan kayu, kemudian masuk ke somel kita. Kami sudah ekspor. Sudah ekspor. Iya, ke Shanghai waktu itu. Abang-abang saya kan. Jadi sudah enak sebetulnya. Nah, kenapa saya ambil hukum?
Memang tertarik saya di dunia hukum, memang background saya hukum. Ya, hukum, background saya memang hukum. Jadi saya memang ambil itu spesialisnya karena memang saya pernah ikut juga tes hakim, saya nggak jebol. Nah, mau masuk kejaksaan juga saya udah nggak ini lagi. Coba tes pada saat itu 2007 Undang-Undang Advokat baru. Tahun 2007 itu saya anak pertamanya Pradi, Perhimpunan Advokat Indonesia. Nah, anak pertamanya Pradi. Dari 400 orang yang ikut tes waktu itu yang lulus cuma 43 orang. Saya termasuk salah satu Pak Rusdi Nur. Jadi Pak, sudah menyandang sebagai seorang pengacara, Pak, kasus-kasus hukum yang sudah diselesaikan seperti apa itu, Pak? Prestasi sebagai seorang sudah banyak, sudah banyak. Jadi perkaranya bukan saja di Riau dengan baru ya, tapi saya sudah melalang buana ke seluruh Indonesia. Ke Indonesia. Bahkan saya sampai ke Jawa, ke Cirebon. Nah, kasus waktu itu tangkapan narkoba di Mabes Polri, kasus besar. Iya, kasus besar. Kasus besar. Di tahun berapa itu, Pak? Tahun 2009. Kemudian 2012 saya juga tangani banyak perkara di Jakarta. Kemudian terakhir ini yang terakhir nih, perkara besar saya tangani Gubernur Aceh. Gubernur Aceh, ya, Abdullah Putih ini. Irwandi Yusuf. Irwandi Yusuf yang baru-baru ini. Iya, Irwandi Yusuf di Pengadilan Tinggi Jakarta kan, kasusnya KPK. Jadi saat ini kembali ke permukaan sebagai anak negeri, anak kandung dari Kabupaten Kampar ini, Pak. Tentunya tidak bisa kita pungkiri sebagai anak negeri seorang Bapak Rusdi Nur SHMH yang berlatar seorang hukum sebagai seorang pengacara gitu. Saat ini kembali ke permukaan dan sudah mulai viral di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Kampar. Apa sih maunya Rusdi Nur ini, Pak? Apa sih maunya Rusdi Nur ini dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat? Di mata seorang Rusdi Nur, Kampar itu seperti apa? Dan inginkah Rusdi Nur ingin merubah Kampar ini versi Bapak Rusdi Nur itu, dan apa yang akan menjadi visi seorang Rusdi Nur untuk Kabupaten Kampar? Kalau dikatakan balik kampung, tidak. Saya ini kan sering bolak-balik Jakarta Pekanbaru, Jakarta Pekanbaru ke Kampar, Jakarta Pekanbaru Kampar. Karena memang saya beberapa bisnis saya kan ada di Pekanbaru. Bapak juga seorang properti? Iya, bisnis saya di Pekanbaru. Saya membangun suatu bisnis. Selain dari properti, saya juga membuka peluang kerja bagi tenaga kerja. Saya buka outsourcing. Kemudian saya buka usaha mebel. Yang berlatarkan kayu juga dari awalnya dulu. Kayu juga. Jadi dari situ berkembang ya. Saya nyaman di dunia itu, sehingga dengan kenyamanan ini saya coba untuk terjun ya ke masyarakat. Karena dalam tenggang waktu hampir sekitar 13 tahun saya di dunia pengacara ini, apa yang saya peroleh dan saya cita-citakan semuanya sudah terwujud. Sudah sukses lah sebagai seorang mebel, sebagai seorang outsourcing, sebagai seorang properti, dan juga sebagai seorang lawyer gitu. Semua sudah terwujud. Sudah terwujud gitu. Jadi membina Kampar ini belum terwujud. Impian saya dalam membina Kabupaten Kampar ini sudah terasa auranya sejak saya turun dulu, selesai kuliah, saya pulang ke Pekanbaru. 2013 saya juga pernah menjadi seorang inspirator untuk memecah Kabupaten Kampar, waktu itu Kampar Kiri Hulu ya. Kampar Kiri Hulu, pemekaran kecamatan itu. Pemekaran Gunung Sairan Darussalam, Gusdar. Nah, jadi gairahnya ada di situ. Gairahnya sudah ada di situ. Kenapa demikian? Waktu itu telah terbentuk wacana-wacana bahwa Kabupaten Kampar ini sepertinya kurang merata pembangunan. Nah, kenapa ada suatu kecamatan, di beberapa kecamatan seperti Kampar Kiri kan ada 7 kecamatan ya, Kampar Kiri ya. Kemudian Siak Hulu, Pantai Raja bersatu dengan Kampar Kiri untuk membentuk suatu wacana pembentukan Kabupaten Kampar Baru. Nah, itulah dia Kampar Kiri, Siak Hulu. Nah, terakhir saya juga menjadi tim perumus, tim perancang perumus, saya selaku sekretaris di sana. Nah, di situ auranya sudah mulai muncul. Sudah ada gairahnya. Sudah ada gairah untuk melihat Kampar secara keseluruhan. Dan ke dunia politik. Ya, terjun ke dunia politiknya. Dari situ, dari 2013 saya sudah begitu. Jadi Pak, bargaining apa dan modal apa yang akan dibawa ini untuk menjadi seorang
bupati lah kita sebut, mungkin Ya, cita-cita ya. seorang bupati gitu. Ya. Ya, tanpa kekuasaan kita tidak bisa Oh, ya. berkuasa membangun negeri ini Betul, gitu. betul, betul. Modal apa yang akan seorang bapak Rusdinur berikan untuk Kabupaten Kampar ini, dan Iya. apa yang menjadi gagasan nanti? Satu adalah komitmen saya. Komitmen. Kemudian saya juga Komitmen melihat dari- komitmen dari hati yang paling dalam. Kemudian wacana pemikiran. Orang bilang semua daripada sejarah-sejarah mencatat bahwa seorang Nabi Muhammad SAW itu diangkat sebagai Rasul itu di umur 40 tahun. 40 tahun. Ya. Kemudian Nabi Yunus berada di perut ikan 40 tahun. 40 tahun. Dan bagi saya di usia tadi ya, 40 tahun tadi itu adalah usia kematangan bagi seorang pemimpin untuk mencoba memberikan gagasan-gagasan baru. Saya melihat Kampar ini memang mesti harus, kalau saya bilang harus ditolong, harus ditolong. Kampar ini hanya tidak Bukan hanya sudah genting, agak sedikit kurang gaung ya. Saya coba untuk membangun gagasan baru, membangun Kampar ini, menciptakan desentralisasi tepat sasaran. Karena kalau kita lihat dari pemerataan pembangunan, saya rasa Kampar belum merata. Kita lihat media sekali kan di Kampar kiri saja lah contohnya, yang diameter jarak kecamatannya ke ibu kota Kabupaten Bangkinang itu terjauh itu 140 km. 140 km Ya, Kampar Kiri Hulu ke ibu kota ke ibu kota kabupaten. Apakah tersentuh? Dari riset saya, 7 desa yang ada di sana, 5 desa yang ada di 7 desa yang jalur kuning sampai ke atas. Saya terakhir ini melihat bahwa untuk mendapatkan sinyal handphonenya sulit. Untuk sampai ke sana pun harus melewati jalan yang terjal. Kita coba pakai mobil double kabin pun pulang harus diperbaiki. Rusak parah kondisi infrastruktur. ya. Alhamdulillah listrik sudah masuk, tetapi sinyal handphone nggak dapat. Ini terasa banget bagi anak-anak kita yang sekarang sekolah daring. Nah, ini yang akan kita coba cari solusi. Kemudian ke desa Gema. Jadi Gema itu ada 7 atau 8 desa ke sana. Melewati sungai. Jadi kalau arusnya lagi kencang, ini bisa berbahaya. Berbahaya bagi jiwa. Iya, berbahaya juga. 8 desa itu mengikuti sungai. Kalau jalur darat ya oke lah. Ya. Potensi yang dapat terbangun oleh itu adalah kita sekarang lagi viral nih Batu Tilam. Ini objek wisata yang sangat mesti harus wow. dikembangkan. Kemudian air terjun di sana, yang tertinggi di Indonesia kayaknya. Ada 27 air terjun Ya, nggak salah ya. Sungai Kapas sana. Sungai Kapas Iya, di sana air terjunnya kan luar biasa. Nah, kita malu sekali sebagai kabupaten yang kaya raya. Yang kaya raya ya. Berbatas langsung dengan Sumatera Barat, Payakumbuh. Kehidupan kita miris. Apa sih PAD kita yang dikelola di sana? Kita mau tingkatkan. Nah, kebun mungkin atau pariwisata mungkin. Kemudian di Siak Hulu kampung saya pribadi. Dari dulu saya lihat begitu aja perkembangan. Begitu aja. Tidak ada jalan di perkembangan. Jalan di tempat. Kawasan Siak Hulu itu sekarang sudah menjadi kawasan industri. Tetapi terhalang oleh RT/RW kabupaten pemukiman kota. Tapi industri berdiri. Mungkin ada dalam tanda kutip permainan belakangan sebelumnya. Tetapi yang kita kesalkan adalah para pengusaha-pengusaha ini bisa hengkang karena perizinan mereka sudah sulit ke depan. Karena RT/RW-nya sudah kawasan pemukiman perkotaan. Kalau di sana itu kawasan industri semua dari banyak perusahaan yang ada, ya harus dibuat satu wacana untuk menciptakan kawasan berikat, kawasan industri khusus, roba RT/RW yang tepat sasaran. Makanya saya sampaikan tadi dari awal adalah desentralisasi kepada ke masing-masing kecamatan yang potensial apa yang mesti harus dikembangkan. Ini yang harus dilihat secara kacamata pemerintah ya. Jadi disitulah seorang Bapak Rusdinur merasa terpanggil untuk maju sebagai Bupati Kampar. Iya. Dan juga Pak, kita lihat
sesuai dengan profesi Bapak seorang pengacara, konflik lahan di tengah masyarakat kita. Apa yang ingin Bapak berikan untuk kasus-kasus seperti ini? Konflik lahan ini sampai kapanpun tidak akan pernah selesai karena regulasi peraturan perundangan itu masih sekian hari berubah. Kemudian sekarang ini undang-undang omnibus law saja sudah ikut campur persoalan tentang perizinan segala macam. Tapi harus kita lihat secara kacamata hukum. Mungkin pemerintah sudah memikirkan baik-baik, tetapi tentang persoalan pelaksanaannya yang mesti harus kita kawal. Ya. Konflik lahan di masyarakat yang diciptakan oleh banyak elemen yang terkait di dalamnya. Bisa jadi karena kelebihan lahan yang digarap oleh suatu perusahaan. Awalnya hanya diberikan izin HGU misalnya 5.000, tetapi pengelolaannya hampir 20.000, itu ada kelebihan lahan. Nah dari situ kita harus jeli untuk mengembalikan lahan pada fungsinya kembali, sehingga menjadi ekosistem yang baik, kemudian bisa dikelola yang baik. Apakah lahan itu dapat menjadikan income bagi pemerintah? Nah mungkin bisa dikonversi nantinya menjadi lahan yang berdaya guna, produktif, bisa hortikultura dan lain sebagainya. Nah, kan bisa kita kembangkan ke depannya. Jadi Rusdinur siap dengan ilmunya untuk melakukan itu gitu? Ya, dari segi keilmuan di mata hukum saya sekarang lagi membuat Rusdinur Center. Rusdinur Center gitu? Ya, Rusdinur Center ini awalnya ada gagasan untuk memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin. Itu salah satu ya, salah satunya. Nah, implementasinya nanti bisa kita ulas tuntas di depannya. Nah, apa itu kriteria masyarakat miskin? Kemudian perkara apa yang menjadi wacana untuk dibantu Rusdinur Center siap? Iya, kemudian di samping itu Rusdinur Center juga akan menciptakan sebuah wacana memperjuangkan CSR, Corporate Social Responsibility. Sekarang perusahaan banyak pada satu daerah, tetapi apa dampak sosialnya kepada masyarakat? Harus ada. Kemudian dampak sosial ini mereka membangun masyarakat tempatan misalnya. Kemudian mempekerjakan masyarakat tempatan misalnya. Tapi banyak contohnya perusahaan-perusahaan sekarang yang mengabaikan masyarakat tempatan kan untuk memberikan lapangan pekerjaan. Nah kita buka nih, bagaimana kita membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya, kemudian menjamin bahwasannya masyarakat tempatan itu mendapatkan pekerjaan. Nah itu salah satunya. Menggaransinya gitu. Iya, menggaransinya mendapatkan pekerjaan. Tentunya kerjasama dari semua pihak. Nah edukasi ini yang tidak disampaikan langsung kepada masyarakat, kepada perusahaan. Masyarakat tempatan itu wajib itu mendapat beberapa persen dari tenaga kerja yang harus mempekerjakan anak tempatan. Menjadi gagasan juga. Ya, gagasan. Oke Pak, untuk menciptakan itu tentunya masuk ke kita harus menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh politik gitu, untuk mendapatkan sampan nanti sebagai balai bupati Kampar Pak. Ya. Sejauh ini apa yang dilakukan oleh Rusdinur untuk mewujudkan mimpi untuk negeri ini? Ya, upaya untuk maju sebagai seorang calon bupati Kampar tentunya tidak dengan kemauan saja. Iya, tidak dengan kemauan. Ya, kemampuan juga secara finansial juga. Untuk berafiliasi dengan partai politik, ya. Ini merupakan suatu keharusan. Karena begitu kita tidak sampan, dapat sampan kita tidak akan bisa naik. Nah, jalinan komunikasi dengan tokoh-tokoh politik, kemudian dengan pimpinan-pimpinan partai, mungkin akan kami lakukan dalam waktu dekat. Tapi sudah ada yang terjalin? Sudah ada yang terjalin. Kemudian ada upaya-upaya kita bagaimana untuk mendekati partai-partai politik yang besar, seperti Partai Sejahtera, Partai Nasdem, Gerindra, dan lain-lain. Golkar dan lain-lain. Jadi tapi belum nampak sih sampai sekarang kader-kader yang akan maju ya, belum nampak ya. Hanya saya mungkin ya. Ada juga yang lain. Ada juga yang lain ya. Siapapun mereka, yang penting memberikan satu kontribusi yang baik kepada masyarakat, kita dukung sama-sama. Siapapun mereka. Bahkan saya tidak menjustifikasi diri saya sendiri harus maju, tidak. Kalau ada yang lebih baik lagi, welcome. Bersaing mas. Jelas kita tengokkan kepada masyarakat. Iya, lihatkan pada masyarakat. Lihatkan pada masyarakat apa kinerja kita, kemudian bagaimana gagasan-gagasan pilihan kita untuk Kampar ke depan, merubah paradigma bahwasanya Kampar ini adalah wilayah yang kaya, luas, kemudian kita mampu berwawasan luas untuk membinanya,
kepada 21 kecamatan ya, 250 desa. Wah, jangkauannya luas sekali. Dari saya terjun sekarang ini saja, setidaknya saya sudah hampir 100-an desa ya. 100 yang desa saya, sampai yang sudah, hari sampai ini. yang sudah saya kunjungin. Kemudian untuk mencapai 251 desa itu membutuhkan waktu sekitar 6 sampai 7 bulan lagi saya untuk sampai ke sana. Bukan hanya berkunjung, tetapi melihat keadaan masyarakatnya, kondisi masyarakatnya. Ketika kita nanti untuk setelah insya Allah dapat duduk menjadi Bupati Kampar, ada masyarakat suatu desa yang datang ke kita nggak pikir lagi desa mana, desa sana. Oh, kita tahu, desa itu membutuhkan apa, desa itu harus dibuat apa. Ini tepat sasaran nih kan? Iya Pak, terkait dengan isu-isu yang di media sosial, di Facebook dan juga di media-media online gitu kan. Ya. Tidakkah terlalu cepat untuk start ini? Nanti takutnya loyo di finishing touch-nya gitu. Bahkan bagi saya ini terlalu lambat ini. Sudah lambat ini. Terlalu lambat sekali. 4 bulan saya sudah bersosialisasi. Sejauh ini 4 bulan. Dari 4 bulan ini apa sih yang bisa saya dapat kecuali menampung aspirasi? Hanya beberapa desa yang mungkin bisa saya berikan bantuan dan ide. Dan beberapa desa juga sudah menerima apa yang menjadi manfaat daripada kehadiran seorang itu. Sebenarnya nanti mungkin akan di Bangkinang ya. Bangkinang ada beberapa desa, kemarin 4 desa yang berkumpul masyarakat kan terkait dengan dampak pembuatan jalan tol Pekanbaru Padang ya. Ini kan mesti harus kita fasilitasi ke pemerintah. Walaupun nantinya pemerintah akan mempergunakan tanah untuk membangun jalan tol untuk kepentingan umum, dan masyarakat di sana katanya siap untuk memberikan itu, tidak mau menghambat. Tetapi hak-hak mereka juga harus kita perjuangkan. Apakah mereka mendapat ganti rugi dengan layak, ya kan? Kemudian kesepakatan daripada masyarakat dan pemerintah ini mesti harus cepat dilakukan biar jalan tol itu tidak terganggu pembangunannya. Jangan kita menghambat pembangunan, kalau kita ribut-ribut aja kita mati dong. Nah, itu kata melalui Kampar ini kan mesti harus besar dia, harus kita bisa, harus lalu lintas ekonomi itu kan dari jalan semuanya kan. Infrastruktur ini harus bagus. Kemudian pengairan harus bagus. Kemudian daerah hulu sungai juga harus bagus. Bagaimana mengambil APBN untuk memberikan kepada sungai-sungai kita. Dengan Kampar berada di aliran sungai. Aliran Sungai Kampar. Sungai Kampar. Nah, kita lihat kan banyak yang longsor akibat perusahaan tanam sawit sampai ke sungai. Bahkan ada spasi yang harus kita jaga kan. Tetapi akibat itu longsor dia kan. Longsor. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Apa yang harus dilakukan pemerintah? Kalau nggak masyarakat yang minta kepada pemerintah nggak mau turun. Harusnya pemerintah yang lihat. Pemerintah yang turun langsung melihat kondisi. Jangan tampung aspirasi masyarakat dulu, masyarakat sudah menangis, baru kita turun ya. Tentunya Bapak Rusdi Nur, ya, ini bukanlah ada hal yang mudah. Siap lahir dan batin itu, dan membutuhkan finansial untuk akomodasi nantinya. Siapkah Rusdi Nur sampai finishing touch, sentuhan terakhir nanti finansialnya gitu? Tiada kata yang mesti saya harus jawab untuk itu. Tetapi sampai hari ini tidak pernah berkurang. Ada saja rezeki itu. Dan si kesiapan ini memang harus siap sampai finish. Harus siap sampai finish. Tidak akan loyo di finish. Oh enggak, makin finish makin kencang. Wow, luar biasa. Makin finish makin kencang. Makin finish makin kencang. Iya, makin finish. Ya, closing statement Pak Rusdi Nur untuk subscriber YouTube Yali Sapol PP dan untuk masyarakat Kabupaten Kampar gitu. Silakan closing statement. Iya. Masyarakat Kampar, pada saat ini Kampar memerlukan seorang pemimpin yang cerdas, kemudian berwibawa, kemudian amanah, kemudian bisa menciptakan gagasan-gagasan baru yang bukan hanya pada saat mereka nanti penetapan calon mereka baru turun. Saya juga sebagai warga Kampar menginginkan bahwa masyarakat Kampar juga menginginkan seorang calon itu mampu berbuat jauh hari sebelum hari, mampu turun ke daerah-daerah, terutama daerah-daerah yang betul-betul memerlukan perhatian khusus, ya seperti hal yang saya sampaikan. Ini memang memerlukan waktu yang panjang, kerja keras, jangan putus semangat di penghujung jalan. Harusnya makin kita mempunyai keinginan, kita harus melihatkan keinginan kita
sama seperti melamar anak gadis. Melamar anak gadis. Ya. Semakin kita mau mencintai dia, semakin kita menginginkan dia menjadi Semakin semakin kuat kuat usaha kita untuk memperolehnya. Nah, kan gitu ya. Nah, apa itu kita wujudkan? Bisa jadi pada saat itu kita belikan dulu cincin dia, Iya. kita belikan baju dia, kita siapkan mahar kita, kemudian persiapan pesta kita, baru kita bisa dapat nikah dengan gadis orang. Ibaratnya begitu lah. Nah, bagi pemirsa, channel Yalis ini adalah channel yang luar biasa bagus ya. Dari sampai hari ini saya melihat subscribe-nya luar biasa. Top lah pokoknya, top banget lah. Saya berharap dari sini Yalis akan menjadi YouTubers yang mumpuni dan mampu bersaing dengan YouTubers lain. Kedepannya kita akan coba bawa beliau ke Jakarta. Siap. Untuk wawancara dengan artis atau mungkin politisi. Siap memfasilitasi ya. Siap memfasilitasi. Alhamdulillah pemirsa, ditunggu ya subscriber semua. Itu dia. Tentunya Pak, yang ingin saya sampaikan di sini, Ya. YouTube saya terbuka untuk semua orang, Yes. semua kandidat gitu. Alhamdulillah. Hari ini Rusdi Nur, besok entah siapa lagi. Tentunya Alhamdulillah. kami sebagai konten kreator bersifat netral dan memberikan edukasi kepada Alhamdulillah, saya pengennya keterbukaan. Siap. Jadi semua saja digandeng saja semua, gandeng saja semua. Jika mereka menciptakan suatu ide gagasan yang baik dan yang bagus, kenapa tidak bisa kita contoh? Iya kan? Silakan masyarakat Selalu menilai. belajar. Silakan masyarakat yang menilai. Oke, itulah sosok seorang Rusdi Nur, sosok yang humble. Baru pertama kali kami berjumpa pemirsa, sosok yang sangat ramah dan juga sangat terbuka di dalam berkomunikasi. Rusdi Nur Center akan menjadi fasilitasi bagi masyarakat Kampar untuk menjadikan Kampar lebih baik. Dia tidak akan loyo di perujung jalan, apalagi di akhir jalan. Tambah kencang. Itulah semboyan dari seorang Rusdi Nur. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.